Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu buat kita semua. Perkenalkan, saya Madi Juni Anggreni, Kepala SMA Negeri 1 Banjar. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan praktek baik yang saya lakukan di sekolah. Awalnya pada tahun 2023, kami SMA Negeri 1 Banjar telah menerima 2 peserta didik yang berkebutuhan khusus yang kita sering dengan peserta didik inklusi. Nah, dalam menjalankan program inklusi ini, situasi yang saya hadapi saat itu, banyak guru yang menolak dengan alasan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus tidak sesuai belajar di sekolah reguler, dengan berbagai alasan juga bahwa sulit untuk mengajar mereka. Bahkan nyiris ada yang menyampaikan ke saya selaku pimpinan untuk memindahkan kedua peserta didik tersebut ke sekolah luar biasa. Saya merasakan bahwa kondisi ini tidaklah adil bagi mereka. Oleh karena itu, dengan berat hati saya menyampaikan juga kepada guru-guru bahwa semua sekolah, semua satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menerima, untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik ini yang saya terima kelainan mengalami hambatan perkembangan intelektual sehingga mereka tidak mampu membaca dan menulis. Memang banyak sekali tantangan yang dihadapi melihat situasi seperti ini. Misalnya, guru tidak mampu untuk mengajar. Kemudian, waktu yang dibutuhkan tidak sedikit. Nah, apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Saya mulai merapatkan guru-guru untuk memberikan pemahaman, mensosialisasikan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa semua satuan pendidikan harus dan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, namun pada saat itu selalu kami merasakan kesulitan-kesulitan, namun kami mencari solusinya. Yang pertama, kami berkoordinasi dengan atasan kami, yaitu satuan pendidikan yang menangani di bidang kesiswaan. Pada saat itu kami diterima baik oleh Pak Jagre. Beliau mendukung sekali, bahkan beliau hampir menangis juga mendengarkan bagaimana saya menjelaskan kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kami juga berkolaborasi dengan sekolah luar biasa, bahkan kami berkunjung ke sekolah itu dan menemukan bahwa di SLB yang diterima peserta didik betul-betul cacat mental dan cacat fisik. Anak kami tidak ada cacat fisik, hanya hambatan intelektual. Nah, kami berkomitmen dengan membuat komitmen bersama guru-guru untuk melaksanakan program inklusi ini. Nah, sehingga sampai saat ini program ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuai dengan harapan. Jadi anak kami sudah bisa membaca dan menulis berkat adanya komitmen dan kesungguhan guru-guru, bahkan ada guru yang mengikuti diklat khusus mendampingi peserta didik yang mengalami
kelainan. Nah, kemudian anak kami yang penting sudah bisa membaca dan menulis. Sementara yang bisa saya ceritakan tentang tantangan dan situasi, namun ada beberapa aksi yang saya lakukan, yaitu kami membuat SK, jadi SK penugasan terhadap guru yang akan memfasilitasi, mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian kami membuat program di mana anak ini akan kami dampingi secara kolaboratif, secara bergantian, baik itu kepala sekolah dengan guru-guru, dengan juga pengawas, semua mendampingi peserta didik dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kami pun tidak kalah, kami selaku kepala sekolah memiliki waktu untuk mendampingi mereka. Setiap pagi mereka datang masuk ke ruangan kepala sekolah untuk kami berikan latihan bagaimana cara membaca, bagaimana cara mengenal huruf, sampai saat ini mereka sudah bisa membaca. Saya pun sangat bersyukur dan senang. Nah, aksi nyata ini sangat penting buat kami karena tidak mungkin kami menolak peserta didik yang mengalami kelainan, karena bagaimanapun juga kami tidak boleh mendiskriminasikan peserta didik yang memiliki kelainan. Jadi mereka semua harus dilayani dengan adil dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan harapan mereka bisa nyaman, bisa dengan senang hati mereka belajar di sekolah bersama-sama dengan siswa yang lainnya. Nah, jadi demikian praktek baik yang sudah saya lakukan, semoga menjadi inspirasi buat sekolah dan guru-guru yang lain yang bisa nanti menerapkan program inklusif, tidak justru menyembunyikan anak-anak yang berkelainan, tapi justru kita harus mengkomunikasikan supaya mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari orang-orang sekitarnya. Semoga bermanfaat dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut, dan harapan kami jika ada anak lagi yang mengalami kelainan perkembangan di bidang intelektual, kami pasti akan menerima karena kami sangat terbuka dan penuh dengan kasih dan sayang bagi mereka, anak-anak kita, anak-anak kami, anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Semoga mereka bisa nanti mengejar cita-citanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Demikianlah praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Agus Arianus. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMA Negeri 1 Banjar yang sudah membimbing saya dari kelas 10 sampai kelas 12, dan saya mengucapkan terima kasih banget. Sukses. Kelas 1. Perkenalkan, nama saya Ade Agus Jaya. Ya, di 1 Banjar. Dan kasih ya Bapak Ibu sekolah. Saya belajar menulis. Terima kasih.